saya Indra Wahyudi dengan NIM 2406112510 dari kelas THPB. Pada video kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan bagaimana cara pembuatan peta kendali sebagai bagian dari tugas praktikum mata kuliah pengendalian dan pengawasan mutu. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih itu peta kendali? Jadi, peta kendali merupakan alat pengendalian yang sangat penting dalam dunia industri, khususnya dalam menjaga konsistensi mutu suatu proses produksi. Melalui praktikum ini, saya akan menunjukkan bagaimana langkah-langkah pembuatan peta kendali, mulai dari pengumpulan data, perhitungan, hingga interpretasi hasil peta kendali. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Di praktikum ini saya mengambil data pada jurnal yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas Produk Mie dengan Metode Statistical Process Control atau SPC. Nah, jadi pada jurnal ini menjelaskan seiring dengan meningkatnya perekonomian dan era perdagangan bebas pada industri makanan, dan CV Manunggal Jaya sebagai salah satu produsen mie di Bandung menjadi pemasok utama bagi banyak restoran. Namun perusahaan ini masih menghadapi masalah cacat seperti adonan kotor, tekstur tidak sesuai, dan ukuran yang tidak konsisten. Oleh karena itu, pengendalian kualitas sangat diperlukan agar produk yang dihasilkan tetap sesuai standar dan tidak merugikan perusahaan maupun konsumen. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan adalah peta kendali yang dapat membantu memantau dan mengendalikan tingkat kecacatan selama proses produksi berlangsung. Nah, kita langsung saja masuk ke tahapan langkah-langkah pembuatan peta kendali. Jadi pada jurnal ini terdiri dari 12 tahapan. Tahapan 1, 2 hingga ke 12. Dari data tersebut, data-data ini akan dipindahkan ke dalam Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah memindahkan menjadi beberapa kolom tabel. Nah, setelah itu pada jumlah produksi ini kita akan mentotal semuanya dengan cara kita masukkan rumus sum, kemudian kita sorot semua jumlah produksi hingga ke 12, lalu kita enter. Selanjutnya hal yang sama dilakukan pada jumlah cacat. Kita menggunakan rumus yang sama, yaitu sum, kemudian kita sorot, setelah itu kita enter. Nah, setelah didapat total jumlah produksi dan total jumlah cacat, kita perlu mencari proporsi cacat. Proporsi cacat ini dapat dihitung dengan cara jumlah cacat ini dibagi dengan jumlah produksi. Jadi jumlah cacat kita sorot dibagi dengan jumlah produksi, tekan enter. Nah, setelah proporsi cacat yang pertama sudah muncul, kita dapat langsung menariknya ke bawah untuk mempersingkat waktu. CL atau central line, kita menggunakan rumus total dari jumlah cacat dibagi dengan total dari jumlah produksi. Nah, perlu diingat pada CL ini kita harus memberikan kunci, yaitu dengan cara F4, keluar tanda seperti dolarnya. Apabila tidak dikunci, maka data tersebut tidak sesuai, dikunci. Nah, setelah itu kita enter, lalu dapat kita tarik seperti pada proporsi cacat. Nah, untuk CL sudah muncul. Mencari UCL dan LCL, kita harus mencari terlebih dahulu standar deviasi. Nah, cara mencari standar deviasi ini sendiri dapat dilakukan dengan cara sama dengan kita masukkan rumus SQRT, lalu CL ini kita kali, kemudian kita buka kurung lagi, kita tambah 1 dikurang central line lagi, lalu kita tutup kurung dibagi dengan total jumlah produksi, kita tutup kurung lagi, lalu kita enter. Nah, setelah standar deviasi ini muncul atau didapatkan, kita dapat mencari UCL dan LCL ini. Kita dapat menggunakan rumus yang hampir sama namun berbeda pada keduanya. Itu sama dengan CL kita tambah, buka kurung, 3 dikali dengan standar deviasi. Nah, perlu diingat di sini kita perlu memberikan kunci
supaya dia tidak berubah pada saat ditarik ke bawah. Kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, setelah kita dapat menariknya langsung ke bawah untuk mempersingkat waktu. Oke, UCL sudah kita dapat, kita lanjut ke CL. Rumusnya hampir sama dengan UCL. LCL ini kita menggunakan rumus CL atau central line. Nah, pada UCL tadi ditambah dan pada LCL ini kita kurang. Buka kurung, 3 dikali dengan standar deviasi. Lakukan yang sama, yaitu dengan mengunci supaya dia tidak berubah pada saat ditarik ke bawah. Kita enter. Nah, LCL nya kita dapat, kita langsung dapat menariknya ke bawah. Setelah semua kolom di sini terisi, mulai dari proporsi cacat, CL, UCL, dan LCL, kita dapat membuat diagram peta kendali dengan cara proporsi cacat kita sorot hingga ke LCL, lalu kita pergi ke menu Insert, lalu kita pilih 2D line. Nah, yang ini. Nah, di sini langsung muncul peta kendalinya. Kita dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan. Nah, perlu diingat pada peta kendali ini kita harus memunculkan axis title-nya. Nah, setelah muncul kita dapat mengedit seperti ini. Judulnya peta kendali. Lalu untuk axis title yang ini yaitu kita isi dengan proporsi. Nah, untuk axis title yang di bawah kita isi dengan tahapan. Akhir, mari kita interpretasikan peta kendali yang telah dibuat. Jadi, berdasarkan kendali di atas, maka dapat disimpulkan CV Manunggal Jaya sudah berada di luar kendali dan melewati batas UCL atas-atasnya. Ini yang garis warna abu-abu, hingga diperlukan penyelesaian. Baik, demikianlah penjelasan mengenai pembuatan diagram peta kendali, mulai dari pengumpulan data, perhitungan parameter, hingga pembuatan grafik peta kendali. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan peta kendali dalam pengendalian kualitas pada sebuah usaha. Terima kasih yang telah menyaksikan dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Arigatou gozaimasu.